Halo, welcome rekan-rekan teknik sipil. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, khususnya pada pekerjaan struktur bawah, pondasi memiliki peranan strategis dalam menjamin stabilitas dan umur layanan bangunan. Di video ini kita akan membahas metode pelaksanaan pondasi dalam board pile. Yuk, langsung saja kemon. Berikut adalah definisi menurut beberapa tokoh. Secara teknis, board pile merupakan bagian dari sistem pondasi dalam yang berfungsi mentransfer beban struktur ke lapisan tanah yang memiliki daya dukung memadai. Mekanisme transfer beban ini bekerja melalui kombinasi end bearing dan skin friction. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, pekerjaan board pile harus mempertimbangkan aspek settlement, kapasitas dukung tanah, serta kondisi tanah existing. Dalam perspektif operasional proyek, pekerjaan board pile dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pondasi dalam berbasis board system yang mencakup tahapan drilling, cleaning, pemasangan tulangan, hingga pengecoran beton dengan tujuan menjamin kapasitas dukung sesuai desain, memenuhi toleransi geometrik, serta memastikan mutu dan keselamatan kerja sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis. Dalam implementasinya di lapangan, pekerjaan board pile harus melalui tahapan alur pemberian izin kerja yang terstruktur sebagai bagian dari sistem quality assurance. Proses dimulai dari pengajuan izin kerja yang dilengkapi dengan dokumen metode kerja, data alat, volume pekerjaan, gambar kerja, request pekerjaan, serta spesifikasi teknis. Selanjutnya, dokumen tersebut akan direview oleh konsultan supervisi atau MKA dan direksi pekerjaan. Apabila belum memenuhi persyaratan, maka dilakukan perbaikan hingga mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, dilanjutkan dengan pengadaan material, inspeksi material untuk memastikan kesesuaian spesifikasi, serta inspeksi koordinat dan dimensi guna memastikan posisi dan kedalaman sesuai dengan desain. Setelah seluruh tahapan tersebut terpenuhi, pekerjaan board pile dapat dilaksanakan. Apabila dalam pelaksanaan ditemukan ketidaksesuaian, maka wajib dilakukan tindakan perbaikan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai. Seluruh proses ini harus didukung dengan laporan harian, data kuantitas, serta gambar terlaksana sebagai bagian dari dokumentasi proyek. Berikut adalah tahapan pengawasan oleh konsultan supervisi serta staff owner untuk menjamin mutu pekerjaan board pile, yang pekerjaan fisiknya dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi atau kontraktor. Selanjutnya adalah pengujian material. Material yang digunakan wajib memenuhi standar. Baja tulangan diuji sesuai SNI, agregat mengacu pada DMF dan JMF dengan kontrol gradasi dan kebersihan, serta air harus bersih dan memenuhi SNI 7974.2/2016. Material yang tidak sesuai spesifikasi wajib ditolak sebagai bagian dari quality control. Berikut adalah daftar bahan dan alat penunjang pekerjaan board pile. Secara lengkap, pastikan semua perlengkapan tersedia sesuai dokumen request dan juga izin kerja yang diajukan oleh penyedia jasa konstruksi atau kontraktor. Langkah berikutnya adalah inspeksi persiapan lahan atau platform dan alat. Pada tahap awal, dilakukan inspeksi kesiapan lahan dan alat untuk memastikan pekerjaan board pile dapat dilaksanakan tanpa kendala operasional. Pemeriksaan meliputi validasi titik board pile, kesiapan dokumen survei, serta kondisi dan performa alat bor. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin akurasi pelaksanaan dan meminimalkan risiko gangguan di lapangan, dan target zero accident dapat tercapai. Tahap selanjutnya adalah inspeksi bersama penulangan board pile. Sebelum dilakukan instalasi tulangan pada lubang bor, inspeksi penulangan dilakukan bersama antara kontraktor, konsultan supervisi, dan staff owner untuk memastikan seluruh pekerjaan pembesian sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. Kontrol difokuskan pada kesesuaian jenis material, dimensi, kuantitas, hingga metode pemasangan di lapangan. Berikutnya, cek koordinat EKS, Y, dan Z lubang board pile, dan elevasi gantungan tulangan board pile. Pengendalian koordinat ini merupakan bagian krusial dalam menjamin ketepatan geometrik. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan setelah pengeboran untuk memastikan kesesuaian terhadap desain. Kemudian, proses pengecoran pada umumnya menggunakan beton FCE dengan slam flow test. Di daftar alat, tadi juga disebutkan perlengkapan pipa tremie. Penggunaan tremie method adalah metode pengecoran beton dari dasar lubang bor ke atas menggunakan pipa tremie untuk memastikan beton tidak tercampur air atau lumpur, sehingga mutu tetap terjaga. Pengecoran dimulai dengan memasukkan pipa tremie hingga menyesuaikan jarak tinggi jatuh beton. Beton segar kemudian dituangkan melalui tremie sehingga mengalir dari bawah ke atas atau bottom up flow. Ujung tremie harus selalu terendam dalam beton
untuk mencegah masuknya air atau seluri ke dalam campuran. Tujuan metode Tremie adalah mencegah segregasi beton, menghindari kontaminasi lumpur atau air, dan menjamin integritas dan homogenitas bored pile. Penjaminan mutu selanjutnya. Untuk beton jenis self-compacting concrete adalah dengan pengujian workability. Menggunakan metode slump flow, poinnya adalah beton harus mampu mengalir membentuk lingkaran. Kemudian mengacu pada standar A, STM, C1, 611 C1611M. Hasil uji menjadi dasar accept atau reject beton di lapangan. Sebagai bagian dari sistem struktur, kualitas pondasi menentukan kinerja keseluruhan bangunan. Oleh karena itu, setiap tahapan pekerjaan board pile harus dilaksanakan secara disiplin, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Terima kasih telah menyimak. Semoga materi ini menjadi referensi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan.